Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham, dengan channel PD Baca Saham. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan satu kepercayaan diri yang terus meningkat dalam membaca pasar saham Indonesia. Mudah-mudahan Anda semua bisa cuan istiqomah dan mendapatkan hasil yang barokah dan manfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini di bulan September 2022 kita akan biasanya kalau ada bulan-bulan mulai September sampai Desember nanti, ada yang menyebut akan terjadi window dressing. Apa window dress ya? Artinya apa? Akan banyak saham-saham yang melakukan koreksi dalam, tidak terkecuali yang akan terjadi pada saham-saham big cap. Namun demikian, bukan atau tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil cuan dari perdagangan sampai Desember, karena kita retail ya teman-teman ya. Kalau yang mungkin yang global manager, yang big fund itu mungkin sudah mulai berlibur. Dia mengakumulasi atau kalkulasi net profitnya berapa selama 2022, saham-saham mana yang masih belum profit, mereka mencari cara untuk net sell dengan posisi menang. Itu. Nah, yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini adalah tentang peluang yang terjadi atau kemungkinan peluang bagus untuk salah satu sektor di tengah kondisi IHSG yang cenderung turun satu minggu terakhir ya, mulai 15 September sampai sekarang. Nah, saham atau kelompok emiten yang saya maksud adalah kelompok emiten di bidang properti. Saya lupa tadi pagi itu dapat feeling dari mana, entah informasi dari mana, tapi sepertinya uang-uang besar sedang masuk ke properti. Gimana kita bisa lihatnya? Tentu lihat dari volume. Nah, itu di masing-masing emiten ada volume, kemudian frekuensi perdagangan. Tapi biasanya saya lihat di volumenya. Misalkan saja itu ada base waskita. Sebentar, saya nyebutkan beberapa saham-saham yang biasanya saya perdagangkan ya. Karena saya biasanya dagang itu antara harga emiten yang berharga 50 dan maksimal 250. Kalaupun terpaksa ada yang menarik mentok 300 perak. Di atas itu saya lewatkan. Nah, ini misalkan di saham APLN. Nah, pas kita lewatin APLN Agung Podomoro Land. Volume transaksinya pada Rabu ini itu 61 miliar. Kita cek dalamannya. Nah, terjadi kondisi minus 3,52%. Kemudian market cap-nya juga sedemikian rupa. Tapi yang bisa menjadi pertimbangan kita ketika terjadi penurunan seperti ini ya. Nah, ini penurunannya sejak mulai tanggal 16 kemarin. Nah, gimana kalau 1 tahun? Nah, 1 tahunnya juga seperti ini ya, APL Agung Podomoro Land. Nanti bisa Anda perhatikan. Nah, biasanya kalau ada sinyal-sinyal atau dapat inspirasi, saya lupa dari siapa hari ini, bahwa sektor properti mungkin bisa dilirik dalam minggu-minggu depan. Pertama tentu kita lihat di analitik di RTI Bisnis. Yang belum install RTI Bisnis silahkan install dulu. Yang sudah bisa lihat di analitik. Di sini ada catatan investor chart. Nah, itu investor chart pada Rabu itu sudah masuk 104,30 miliar. Kemudian dalam 1 minggu totalnya 197, one month-nya 16 M. Cukup besar kan ya. Nah, intinya begitulah ya. Ini sudah mulai ya, sudah mulai terjadi
akumulasi nampak-nampaknya. Itu pertama. Yang berikutnya tentu kita cek APLN ini bagaimana earning per share-nya. Earning per share-nya dari tahun ke tahun memang sedang tidak bagus. Tentu kita masih ingat 2019, 2020 sampai 2021 kita mengalami krisis global, yaitu krisis COVID-19. Namun demikian ternyata APLN masih bisa memiliki operating profit sebesar 396,16 miliar. Nah, itu juga bisa jadi faktor pertimbangan kita untuk coba main di APLN. Boleh trading, boleh investing. Kalau melihat ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu nah ini. Yang ketiga tentu kita tidak akan ragu-ragu dengan APLN. Kenapa? Karena di situ ada perusahaan besar yang menjadi pengendali dengan persentase 82% kepemilikan di saham APLN. Sementara yang floating apa namanya? Floating apa jadinya? Tersebar di pasar hanya 11,407%. Nah, itu menjadi tanda bisa jadi menjadi tanda buat kita bahwa APLN juga menarik untuk kita cermatin di minggu-minggu depan. Mungkin mulai besok juga mulai bisa. Kemudian APLN selesai. Kemudian ada BES dengan volume 48M. Kita lihat dari PR-nya sudah menarik ini BES ini, Bekasi Fajar Industrial Estate. 1 minggu terakhir dia juga berada di area turun. Kalau 3 tahun terakhir dia lumayan ya. Dia memiliki harga tertinggi di tahun 2020. Kemudian 2021 dia menyentuh harga tertingginya di 208. Nah, analitiknya bagaimana? Nah, ternyata sudah mulai masuk, teman-teman. Ini bisa menjadi sinyal bahwa memang sedang terjadi arus besar uang ke sektor-sektor properti. BES, APLN, BES selesai. Kita lihat Alam Sutra ya. Seperti saya bilang tadi, kalau di atas 300 saya abaikan terkait dengan budget, teman-teman. Oke, Asri PR-nya juga begitu. Market cap-nya gede di second line kayaknya ya. Kita lihat apakah sudah mulai akumulasi dia. Oh, ternyata belum. Nah, tadi terjadi penjualan cukup besar, yaitu 432,2,55 miliar. Nah, seperti ini kira-kira ya. Bisa kita pertimbangkan. Oke, kita cek lagi yang lainnya. P1 lewat DMAS. DMAS, teman-teman. DMAS ini juga demikian. Biasanya memang DMAS ini geraknya lambat ya. Geraknya lambat, tidak terlalu signifikan, tapi sekali gerak dia cukup powerful. Dulu saya sempat tertarik koleksi saham ini karena dividennya lumayan pada tahun nggak pernah ya. Waktu itu saya beli di MAS gara-gara ada gap down. Terus gapnya kalau nggak salah tertutup di 180-an ini. Ini sudah ketutup ya. Saya lepas duluan kok itu. Nah, analitiknya tadi sudah kita buka ya. Analitiknya menarik, teman-teman. DMAI sudah mulai ada akumulasi dan ini menarik untuk kita cermati. Lanjut ke bawah. DMAI sudah. Nah, ini yang menarik nih. Ada saham-saham gocap yang sepertinya harus kita lirik, yaitu KBAG. Karya Bersama Anugrah, langsung saja dicek di analitiknya. Nah, sudah mulai ada ya, meskipun ya sudah mulai ada ini sejak 6 bulan terakhir sudah mulai masuk. Satu tahun terakhir sudah mulai banyak yang beli barang KBAG di harga 50. Nah, berarti ini sedang banjir di pasar sahamnya ini. Nah, ini bisa berpotensi untuk kembali ke atas karena biasanya memang akumulasi terbaik itu berada di harga 50
Kalau di atas 100 misalkan atau 200 itu bukan akumulasi ya. Kira-kira begitu teman-teman. Hitung saja misalkan kita sudah punya koleksi KBAG 50, kemudian dia menyampai ke harga 100, itu namanya sudah terhitung 100%. Tinggal dikalikan saja, kalau modalnya 10 berarti sudah jadi 20 juta. KBAG kita cek ke bawah lagi. BAPI bagaimana? Bakti Agung Propertindo, apakah ada pergerakan? Nampaknya BAPI masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kinerjanya tidak maksimal sama sekali. Namun demikian, seandainya nanti besok, oh ini masih disuspend rasanya. Iya masih disuspend teman-teman. Nah ini moratorium of the payment, nah masih dimonitor oleh bursa. Kita lewati saja. Kemudian Dada Diamond Citra Propertindo, apa yang terjadi dengan ini? Sepertinya ini special notice. Kita teks analitik, sudah mulai ada masuk belum? Ternyata belum ya. Di 50 profilnya ini juga banjir, sahamnya net profitnya lumayan, operating profitnya lumayan, dan secara keseluruhan boleh jadi ini akan menjadi sinyal bagus buat kita. Ingat, video ini hanya pembelajaran evaluasi tentang cara baca. Yang penting kita semua belajar percaya diri di pasar modal. Floating loss itu biasa, jangan sampai panik. Cuan sedikit bungkus saja, nggak perlu pikir panjang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sedikit silahkan syukuri, kalau ada banyak jangan lagi bersedekah. Kalau masih floating loss jangan cut loss. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.